Nah, saya mau cerita, ada posisi istimewa pada orang-orang tertentu yang memegang gelar kerohanian. Contoh gelar kerohanian, tahu kan? Tahu kan? Ya, kalau di Islam ada sebutan kiai, kalau di agama Nasrani ada sebutan pendeta, di agama Hindu ada pedande, ya toh? Kalau di Padang ada buya, betul nggak? Kalau di Garut ada aceng, Garut. Banyak sebutan-sebutan. Kalau di Makassar ustaz, kalau di Arab ustad, guru. Itu menurut ilmu sosial itu adalah gelar kerohanian. Berarti orang yang punya gelar kerohanian itu, yang pakai gelar itu, berarti sudah mumpuni pengalaman rohaninya. Harusnya, maksudnya. Apakah semua yang pakai gelar itu sudah mumpuni? Kan belum tentu. Kan tidak pernah ada wisuda penobatan gelar itu. Tiba-tiba aja besok sudah pakai gelar sendiri. Aneh sama saya juga ada yang bilang Kiai Haji Saipul. Aduh, sejak kapan saya nulis begitu? Saya tidak punya gelar kerohanian. Saya bukan siapa-siapa. Haji lagi. Loh, saya kan sedang di Indonesia, bukan sedang di Arab. Kalau di Arab saya dipanggil haji, kan pengunjung. Loh, saya udah pulang. Kan saya udah pulang. Masih ingat ya kalian waktu umroh haji, begitu sampai Jeddah langsung dipanggil hajah gitu. Yang perempuan baris di dia gitu, maksudnya yang laki-laki haji baris di dia gitu, bukan gelar. Bahasa Arabnya haji itu pengunjung, karena kita sedang jadi tamu. Clear? Nah, geus balik make keneh nu kitu. Kaera maraneh mah caeta teu ngarti teh ya. Jadi saya juga ingin mengatakan nih kepada netizen saya, janganlah ya pakai kiai, saya kiai haji, apa saya nggak pernah pakai begitu. Saya dipanggil ayah itu awalnya oleh komunitas saya, saking bingung nyebut Saipul Karim mungkin tidak sopan. Betul nggak? Karena saya memperlakukan semua di komunitas itu seperti anak. Bukan hanya belajar spiritual kalau di saya, bahkan urusan-urusan yang lain-lain pun kalau saya bisa bantu, saya bantu. Karena mereka sudah merasa anak, mereka panggil ayah gitu. Ini bukan keinginan saya. Saya inginnya nggak usah disebut deh namanya. Tapi kan bingung kalian, siapa penceramahnya? Pokoknya nggak disebut namanya. Betul nggak? Daripada enggak ya udah, itu makanya itu titik yang paling akhir itu. Saya tidak punya gelar apa-apa, nggak punya gelar apa-apa, gelar kerohanian. Masa orang model kayak gini pakai gelar-gelar segala, enggak. Tapi posisi istimewa pemegang gelar kehormatan itu sangat berbahaya kalau dia menyampaikan apapun bisa dipercaya loh. Kenapa? Itulah pentingnya siapapun yang sudah menggunakan gelar-gelar kerohanian, satu ya, dia harus jadi pemimpin rohani. Dan pemimpin rohani itu harus punya rujukan, terutama rujukan moral. Harus jadi role model. Cara berkeluarganya, cara nafkahnya, cara mendidik anaknya harus jadi role model. Jangan tojaiyah. Tojaiyah bahasa apa itu? Bahasa Garut ya itu? Bahasa Arab itu? Ya, ini gelarnya gini tapi ininya gitu loh. Itu kan harus koheren. Karena berbahaya, sangat berbahaya. Karena apapun yang dilakukan oleh orang yang sudah memegang ya gelar kerohanian itu sangat berbahaya. Apa saja yang dikatakan, apa saja yang dilakukan bisa dianggap kebenaran, walaupun itu berdasarkan dari ambisi dan egonya, bukan dari kesadaran. Yang kedua, gelar kerohanian itu
bukan alat untuk menghakimi. Aneh gitu, pakai gelar kerohanian. Harusnya dia sudah tahu kebenaran yang universal. Kalau kebenaran universal, bicaranya harus universal. Bicaranya tidak lokal lagi. Kebenaran itu tidak bisa dikooptasi oleh kelompok tertentu saja. Harus berlaku untuk semua orang kebenaran itu. Dan ciri kebenaran universal. Artinya apa? Kebenaran itu bisa diterima semua pihak di jalan keyakinan manapun. Jadi gelar kerohanian ini bukan alat untuk menghakimi. Coba sekarang, mohon maaf ya, katanya sudah pegang gelar kerohanian. Kerohaniannya kan sudah tinggi harusnya. Kalau sudah tinggi itu sudah bijaksana. Kalau sudah mencapai kesadaran murni, harusnya terbebas dari segala penghakiman. Seperti Allah. Makanya Allah bilang, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu seperti aku berbuat baik. Allah tidak pernah menghakimi, Allah tidak pernah menghukum. Dia hanya mengingatkan supaya kita segera pulang. Ada orang yang konsultasi sama saya. Kenapa kamu konsultasi sama saya? Saya sudah lelah. Setiap saya datang konsultasi kepada orang-orang yang dianggap punya gelar itu gelar ini, malah saya dihakimi. Kamu itu manusia pendosa, Allah tidak akan mengampuni kamu. Lalu saya bilang, gak apa-apa, itu Allah buatan dia, gak apa-apa. Baru tenang dia, oh iya gak apa-apa. Setiap orang juga pasti pernah melakukan kesalahan. Yang penting kamu sadar kalau kamu melakukan kesalahan. Orang bertakwa kata Quran bukan orang yang tidak melakukan kesalahan, tapi ketika dia melakukan kesalahan dia segera ingat kepada Allah. Itu yang paling penting. Kamu sudah datang sama saya menceritakan semua perilakumu dengan jujur pun itu sudah luar biasa. Kamu tuh hebat, saya bilang. Sudah gak apa-apa. Orang jahat hari ini masih punya masa depan. Orang suci hari ini mungkin pernah punya masa lalu. Kenapa tidak? Allah Maha Pengampun. Allah yang saya yakini Maha Pengampun, tidak ternoda oleh kesalahan kamu. Begitu ayah, iya, saya semangat lagi. Mau bunuh diri nggak jadi. Banyak ya di sesi private dengan saya, banyak sekali yang datang pada saya dan saya coba ya. Ada trauma malah disalahkan. Itu karena apa? Ya, itu ketika gelar kerohanian itu datang kepada seseorang yang tidak bijak, bahaya kan? Jadi alat untuk menghakimi. Coba Bapak Ibu, gampang sekali bilang, oh ini sesat, ini aliran sesat. Wudih, gampang banget. Padahal di Quran dikatakan yang boleh mengatakan sesat dan tidak sesat hanya Allah. Perlu saya bacakan ayatnya? Takut bohong ntar. Kata Allah, inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Hanya Allah yang tahu siapa yang tersesat di jalannya dan siapa yang mendapatkan petunjuk. Itu diulang-ulang di banyak ayat Bapak Ibu. Salah satunya di Quran surat Al-Qalam. Ayatnya yang saya bacakan tadi. Karena kalau tidak dibacakan ayatnya nanti nggak percaya. Gelar kerohanian yang datang pada diri seseorang harus bebas dari agenda kelompok. Harus bebas dari simpati politik. Mohon maaf, mohon izin Bapak Ibu. Begitu seseorang ini punya gelar tertentu, lalu muridnya banyak, itu menarik untuk dijadikan sebagai simpatisan politik tertentu. Dan kalau sudah berbicara politik, mohon maaf, mohon izin, kerohaniannya dia jadi tidak netral. Betul nggak? Yang benar bisa disalahkan, yang salah bisa dibenarkan untuk kepentingan kelompoknya. Betul nggak Bapak Ibu? Sering nggak terjadi yang seperti itu? Ya. Saya mempertahankan diri, ya mempertahankan diri untuk senetral mungkin. Padahal saya juga tidak punya gelar itu, gelar ini, nggak punya, nggak pantas orang model saya. Tapi saya hanya berusaha untuk tidak menghakimi. Karena saya bukan hakim. Hakim yang agung hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia Al-Hakim. Orang seperti kita ini tidak berhak menghakimi. Sesuci apa sih kita ini?
Kau menjustifikasi dan validasi orang lain. Orang yang sudah memegang gelar kerohanian harusnya bukan budak titipan yang mengorbankan suara moralitas. Kalau sudah budak titipan, moralitas bisa dikorbankan, Bapak Ibu. Mohon maaf, kalau sudah mengorbankan moralitas, berarti sudah tidak jujur pada dirinya sendiri. Setuju Bapak Ibu? Siapa orang yang pertama dibohongi oleh dia? Dirinya sendiri. Yang kedua adalah Tuhannya sendiri. Bagaimana bisa netral? Bagaimana bisa menyebarkan kelembutan? Makanya tidak heran, pakai gelar ini, gelar itu, tapi yang ditebarkan kebencian, bukan cinta. Yang ditebarkan kekerasan, bukan kelembutan. Yuk sekarang Bapak Ibu, kita didik keluarga kita, anak-anak kita. Belajar toleransi, belajar moderasi, belajar menerima semua perbedaan apa adanya. Ya toh? Biarkan setiap orang di jalannya masing-masing, dan tekun saja di jalan kita. Kita lahir beragama tertentu dari orang tua kita, itu sudah kodratnya, sudah jalani aja, tekun aja di jalan kita, tidak usah memikirkan jalan orang lain. Nanti kita akan sampai di titik yang sama. Bebas dari jaring halus yang membelenggu. Selalu menjaga integritas ruang publik. Tidak boleh memecah belah. Tidak boleh menebarkan kata-kata yang memancing emosi umat. Tidak boleh menghalalkan darah orang lain karena keyakinan dan agama. Gak boleh. Integritas ruang publik ini yang paling penting. Integritas ruang publik yang saya maksud adalah persatuan dan kesatuan. NKRI ini adalah harga mati. Bapak Ibu cinta sama tanah air? Yes. Senang gak kalau kita damai? Yes. Indah gak kalau kita bisa menghormati perbedaan? Indah gak kalau kita bisa menerima perbedaan? Indah kan? Bhinneka Tunggal Ika. Tidak ada negara sebesar kita di dunia Bapak Ibu. Pak Prabowo sering mengatakan Indonesia ini luasnya sebesar Eropa. Tahu Eropa? Gak tahu. Tapi itu Ciparai. Eropa ada Belanda, ada Inggris, ada Prancis, Itali, gitu. Eropa tuh ada Eropa Timur ke sana. Makanya jalan-jalan. Ya. Yakin jalan-jalan? Yakin, kalau yakin duitnya ada. Ya. Oke. Keliling lah, biar banyak pengalaman. Ya, oke ya. Nah, jadi Bapak Ibu, saya kenapa bicara ini? Perhatikan saya, karena begitu seseorang memegang gelar kerohanian tertentu, maka semua menjadi acuan kan? Betul nggak? Tapi kalau dia itu tidak mengalami kerohaniannya sendiri, kan acuan yang dipakai jadi berbahaya. Paham maksud saya? Coba ya, seorang yang memegang gelar kerohanian, menyuruh ini menyuruh apapun bisa jadi samina watona, betul nggak? Iya kan, bahaya. Nah, perhatikan saya menyampaikan itu karena ada ayatnya. Ini ayatnya, ini surat Al-Ahzab ayat ke-67 ya, berbunyi begini: wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubaro'ana fa'adalluna sabila. Mereka berkata, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mentaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan. Masuk akal? Penjelasan saya tadi masuk ke ayat ini? Masuk kan? Itu bahaya, sangat berbahaya. Ketika seseorang memegang gelar kerohanian tertentu, apa saja jadi rujukan, betul? Lalu ketika kita sampai pada akhirnya kita berkata begini sama Allah, Rabbana inna ata'na sadatana wa kubaro'ana fa'aduluna sabila. Ya Tuhan kami, sungguh kami telah mentaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan.
Hebat ya Quran. Jadi semua aspek kehidupan kita tuh sudah dipagari. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita percaya kepada orang yang menggunakan gelar-gelar tertentu, terutama gelar kerohanian, padahal dia menyesatkan kita, salah siapa? Jawab dong. Salah siapa? Nah gitu, jangan salah sendiri. Salah saya. Itu yang paling jujur ya. Kenapa saya salah? Kenapa? Bodoh. Itu aja. Makanya saya bilang kan ada 3 racun dalam hidup ini. Satu racun yang paling berbahaya itu adalah kemarahan. Racun kedua lebih bahaya lagi. Itu namanya adalah keserakahan. Rasa tidak cukup. Makanya ngerampok. Ya. Itu. Koruptor itu ya itu keracunan yang kedua itu. Keracunan keserakahan. Makanya selalu tidak cukup. Ya, udah ditingkatkan gajinya, tetap aja maling. Nah, yang ketiga itu racun yang jauh lebih bahaya lagi, namanya kebodohan. Bapak Ibu, memang bahaya ketika ada pemimpin, pembesar-pembesar yang memegang gelar-gelar kerohanian tertentu, ya, ketika dia tidak benar-benar menguasai yang diajarkannya. Dia juga hanya menduga-duga, hanya bohong belaka. Kenapa? Karena dia juga belum bisa membaca kitab. Dia juga masih umi, baru bisa iqra. Tetapi sudah mengajar. Apa yang terjadi? Kalau ditanya jalan pulang juga mungkin nggak tahu. Saya berulang kali Bapak Ibu menyampaikan pengalaman saya. Saya minta diajarkan bagaimana caranya supaya nanti kalau saya mati saya bisa melihat. Diusir Bapak Ibu. Diusir. Dulu waktu pencarian saya. Diusir. Ternyata saya tahu alasannya sekarang diusir itu karena mereka tidak tahu. Gak bisa mengajarkan itulah. Nah, jadi salah siapa? Ya salah kita. Salah diri sendiri, salah saya. Kenapa? Lah bodoh. Karena orang bodoh itu disuruh itu, suruh ini aja mau. Karena apa? Tidak punya 5 dasar kebenaran tadi. Yang pertama, dasar kebenaran tadi adalah knowledge. Makanya pengetahuan harus luas. Belajar segala aspek. Apalagi sekarang, apa yang tidak bisa kita pelajari? Semua sarananya sudah ada. Belajar Quran sudah digital Bapak Ibu. Dulu saya belajar Quran ya, konkordansi Quran yang saya pakai dulu itu masih manual. Misalkan mau cari kata zakat di Quran, itu manual. Jadi cuma cari kata zakat itu bisa 30 hari itu di ayat mana aja. Dan itu tiap hari bacanya. Sekarang ketik kata zakat sudah digital, gampang. Jadi kalau kita sekarang gak pinter, itu udah kebangetan. Sekarang itu kuantum dengan tauhid itu sudah menyatu Bapak Ibu. Makanya sekarang sudah ada ilmu namanya kuantum tauhid. Nanti saya jelaskan deh hari Senin. Kalau dijelaskan sekarang nanti kebanyakan. Nanti saya mau jelaskan hari Senin biar Bapak Ibu datang tuh ke Jelekong. Di kajian Ngariksa nanti saya jelaskan kuantum tauhid. Biar ngerti. Ini kuantum itu dari fisikanya, tauhid itu kan dari sisi spiritualnya. Nah sekarang sudah ada ketemu nih. Kuantum dengan tauhid sudah ketemu nih, sudah akrab. Sains dengan spiritual sudah gak ada batas. Kuasai semuanya. Matematika, fisika, kimia, biologi, itu yang ilmu dasar. Belum lagi ilmu-ilmu teknik. Mau belajar apa sih sekarang? Saya dulu ngebangun masjid ini, ya, coba sendiri. Saya ngitung sendiri. Ini jadi masjid ini, kuat. 2 lantai. Saya tidak punya latar belakang arsitek, tapi saya belajar. Jadi itu masjid ini. Kan banyak yang nanya, ini siapa arsiteknya? Ya saya. Gimana gambarnya? Nah itu saya. Pokoknya nggak pakai gambar. Pokoknya gali sini, gali gini, gitu aja arsitek saya. Nggak bisa gambar saya.
Ini pelajaran menggambar saya paling buruk. Karena itu bukan personal genius John saya. Tapi saya yakin ya, saya tidak akan bisa semua, tapi ada yang dititipkan semesta pada saya. Yang itu adalah personal genius John saya. Dan saya sudah menemukan itu. Jadi ini doa atau keluhan, Bapak Ibu? Ini doa atau apa? Protes. Ya, awas ya kalian masa Robbana langsung dibaca. Wih, tadi dapat doa. Robbana inna atokna sadatana wa kubaro'ana fa'adallanna sabila. Paling juga diaminkan sama Allah. Bodoh kamu. Ini bukan doa. Ini kan sebetulnya kita sedang mengeluhkan, sedang menutupi kebodohan kita dengan menyalahkan pihak lain. Betul ada pembesar-pembesar ya, atau orang-orang yang dipandang seolah-olah dia yang paling tahu segalanya, tetapi sebetulnya dia buta. Tetapi sudah kadang menjadi pembesar itu. Mungkin ada kelompok itu, mungkin, makanya ada ayatnya. Dari zaman Rasulullah juga sudah ada model-model kayak gini. Tetapi ini kita sebetulnya sedang menuduhkan akibat yang kita terima saat ini kepada pihak lain. Lebih bagus daripada kita berdoa pakai ayat ini, lebih bagus, oh sekarang saya tahu kalau saya ternyata tidak tahu, maka saya akan mencari tahu. Itu yang dikatakan Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin bab 1 tentang ilmu. Jadilah orang yang tidak tahu, tapi kamu tahu kalau kamu tidak tahu. Mulai dari situ. Paham? Ya, udah ya, jangan pakai doa ini ya. Saya khawatir ya, kalian tuh asal Robbana langsung jadi doa kan begitu. Ya, jangan ya, jangan dihafalin doa ini ya. Gitu. Oke, lanjut. Nih, saya sampaikan Quran surat Luqman. Surat ke-31 ayat yang ke-6 ya. Di antara manusia ada yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan dari jalan Allah tanpa pengetahuan. Bapak Ibu jujur ya, Bapak Ibu tahu Allah dari Allah atau dari apa kata orang tentang Allah? Jawab dong. Dari Allah atau dari apa kata orang tentang Allah? Oke, jujur. Jadi yang Bapak Ibu imani itu Allah atau tentang Allah? Apakah Allah sama dengan tentang Allah? Sumbernya aja udah beda. Yang ini Allah, yang ini tentang Allah. Yang tentang Allah itu berarti persepsi, gambaran, citra seseorang tentang Tuhannya, dan itu diyakini oleh kita. Makanya ketika Sayyidina Ali ditanya oleh para sahabat, "Ya Ali, apakah kau melihat Tuhan?" Ali mengatakan, "Ru'yatullah, ru'yatullah." Dengan apa kau melihat Tuhanmu? Ru'yatullah bi ainil qalbi. Itu jawaban Ali. Ya, bahkan Ali mengatakan, "Aku tidak mau mengimani Tuhan yang tidak bisa aku lihat." Dan itu kata-kata itu kan di warisan para aulia, di buku warisan para aulia itu diabadikan sebagai kata-kata bijak. Terus ditanya lagi, dengan apa engkau mengenal Allah? Lalu Ali mengatakan, arabtu robbi bi robbi. Aku mengenal Tuhan dengan Tuhan. Itu mau mengenal Tuhan dengan Tuhan atau mengenal Tuhan dari apa kata orang? Yes. Tuhan sudah ngasih alamat, aku bersama kamu, lebih dekat daripada urat nadi leher. Bahkan aku tidak meninggalkan kamu sedetik pun. Aku tidak pernah tertidur, aku tidak pernah terkantuk. Aku selalu hadir untuk memenuhi segala kebutuhan. Aku yang menggerakkan jantungmu berdetak tanpa diperintah oleh kamu. Aku
Aku yang mengalirkan napas ke dalam paru-parumu tanpa perintah kamu. Aku mengalirkan semuanya karena aku cinta kepada kamu. Dan di antara manusia ada yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan dari jalan Allah tanpa pengetahuan. Tidak punya knowledge, tetapi menyesatkan jalan. Itu bahaya ketika yang berbicara ini seorang pembesar, apalagi punya gelar-gelar kerohanian, dan menjadikan jalan Allah itu sebagai olok-olokan, hanya cerita sastra, dongeng melulu, yang dia sendiri belum pernah melewati jalan itu. Makanya kalau saya ditanya, saya membuka kajian khusus untuk member channel YouTube saya. Itu setiap Jumat malam. Jadi khusus untuk member channel. Kenapa khusus untuk member? Karena di situ saya sedang menyeleksi siapa yang betul-betul ingin belajar. Ada yang tanya sama saya, "Ayah, menurut ayah siksa kubur itu ada atau tidak ada?" Saya tanya lagi, "Siksa kubur yang di mana?" "Yang di kuburan." "Kuburan yang mana?" "Itu yang tanah itu." "Saya belum mati." Ya, jawaban saya begitu. Ngapain saya menjelaskan? Masa saya menjawab, aduh ini lah, itu kan jadi katanya. Kan saya belum ke sana, masih di sini. Kalau siksa kubur yang di sini, di tubuh ini, dan jiwa kita yang tersiksa, saya bisa jelaskan. Udah pengalaman saya. Ketika saya berburuk sangka pada orang lain, tersiksa tuh jiwa saya. Ketika saya berbohong, tersiksa jiwa saya. Ketika saya berpikiran sempit, sudut pandang saya terhadap sesuatu, tersiksa. Kalau siksaan itu sih pengalaman. Udah sangat pengalaman kalau itu. Kalau yang itu sih ada, saya bisa jawab. Kan saya udah pengalaman. Kalau yang di situ, yang di kuburan tanah, ya saya kan masih belum kesana. Masa saya harus menjawab? Dan saya tidak bisa harus menjawab seperti kata orang lagi. Nggak bisa saya. Saya harus menjawab berdasarkan pengalaman. Karena ada ayatnya. Kata Allah, "Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallah an taquluna ma la taf'alun." Ciri orang beriman itu tidak pernah mau menjawab sesuatu yang dia tidak alami, dia tidak rasakan, dia tidak buktikan. Gitu ciri orang beriman. Yang suka ngacapruk, ngacapruk. Bahasa apa tuh ngacapruk? Garut ya. Ngacapruk tuh kalau di Garut itu ada istilah lainnya lagi tuh, ngadu bako. Itu. Jadi ngobrol nggak karu-karuan sambil ngerokok maksudnya. Makanya istilahnya kalau di Garut ngadu bako. Tempatnya biasanya di pos ronda. Garut. Kampung saya Bu, Garut. Oke, lanjut. Contoh, saya kasih contoh. Bapak Ibu, ada ayat seperti ini. Ini surat Al-Ma'arij. Hebat ya. Ma'arij itu nomor suratnya juga 70. Ada kaitan tuh dengan 70 kan 7 dan 0. Betul nggak? Makanya kalau Bapak Ibu pergi haji kan tawafnya 7 putaran. Ya toh? Iya. Sa'inya 7 kali mondar-mandir Safa dan Marwah, ya kan? Melempar jumrohnya dengan 7 batu. Hebat itu. Karena itu perjalanan haji, perjalanan ruhani. Perjalanan ruhani itu perjalanan naik. Makanya surat Al-Ma'arij itu perjalanannya naik. Nomornya 70. Keren banget. Sekarang saya kasih tahu. Ini ada ayat seperti ini. Ini tidak akan saya bahas. Ini contoh aja, contoh. Malaikat dan ruh naik kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun.
ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsinal alfasana. Sekarang saya mau nanya Bapak Ibu, ngerti ayat ini? Yakin saya nggak ngerti? Belum nanya juga yakin nggak ngerti, ya toh? Apalagi kalau jelaskan secara saintifik. Bapak Ibu, ketika seseorang itu bisa menggunakan malaikat, apa sih malaikat? Ternyata di Quran surat Al-Haqqah, nih surat ke-69 ayat 17, wal malaku ala arjaiha wa yahmilu arsya rabbika fauqahum yauma idin samaniyatun. Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit, dan pada hari itu 8 malaikat menjunjung aras Tuhanmu di atas mereka. Tambah pusing kan? Bingung karena kalian tahu malaikat 10. Di ayat ini malaikat cuma 8 yang ngurusi aras. Bingung apa tidak? Nah, selamat bingung. Nah, ayat-ayat kayak gini Bapak Ibu nggak bisa dijelaskan dengan pikiran, apalagi ditafsir-tafsir, nggak bisa. Ini harus dijawab dengan kesadaran. Kalau masih pakai pikiran akan debat kita. Coba nanya nggak Bapak Ibu? Kan malaikat dari kecil diajarin berapa? Lah ini 8. Pusing apa tidak? Pusing. Bagus kalau pusing. Nah, saya tidak akan jelaskan ini, biar mikir. Ayat-ayat kayak gini tidak bisa dijelaskan dengan pikiran, nggak bisa. Pikiran itu terbatas, harus dijelaskan dengan pengalaman spiritual. Apa itu malaikat? Apa itu ruh? Bagaimana malaikat mendorong ruh supaya naik? Seperti roket, gimana bisa naik? Apa yang mendorong roket itu? Yang mendorong roket itu adalah bahan bakar yang dibakar oleh roket dan dilepaskan dengan kecepatan tertentu. Itu daya dorong roket. Nah, kalau saya jelaskan hukum aksi reaksinya pakai hukum Newton 3, pusing kalian. Tapi saya jelaskan permukaannya aja. Jadi roket itu membakar bahan bakar, dilepaskan bahan bakar yang dibakar itu, setelah dibakar lalu itu terdorong. Itu namanya hukum kekekalan momentum. Itu hukum Newton yang ketiga, aksi reaksi. Nah, roket bisa naik itu karena apa? Didorong oleh bahan bakar. Nah, ruh bisa naik di ayat ini tadi, ya. Ta'rujul malaikatu warruh. Ruh bisa naik menghadap Tuhan karena apa? Didorong oleh malaikat. Siapa yang mendorong? Dikatakan di Quran surat Al-Haqqah ada 8 yang mendorongnya. Siapa aja? Pertama Munkar dan Nakir. Kalau di sini ada yang bertanya, siapa diri saya? Siapa Tuhan saya? Siapa Allah saya? Siapa Rasul saya? Nah, itu Munkar Nakir sedang nanya itu di kuburan. Nanti akan yang dijawab perjalanan itu oleh malaikat siapa? Ijrail. Ijrail itu malaikat pencabut nyawa. Bukan dicabut nyawa beneran. Diajarkan oleh Nabi Muhammad, kamu harus belajar mati selagi hidup. Init bari cicing milampah tengah lengkah. Itu disebut dengan mati saat jerening urip. Perlu bantuan malaikat lagi, malaikat Ijrail. Biar pusing aja, tambah pusing. Makanya malaikat Ijrail tidak bisa berdiri sendiri, harus dibantu oleh malaikat Israfil. Supaya apa? Ditiup sangkakala supaya mengalami kiamat, kebangkitan kesadaran. Nah, ini permukaannya aja kulitnya saya bocorkan. Beruntung dibocorkan ini juga. Apalagi kalau isinya. Ntar kalau isinya ilmu khusus harus diberikan dengan cara khusus pada orang yang khusus. Enak aja. Nah, baru akan ketemu dengan malaikat Jibril yang menjabarkan, yang menguraikan, yang bisa memahami. Setelah itu turun malaikat Mikail, turun hujan. Hujan dari mana? Dari awan. Ini hujan yang di Quran itu hujan dari langit, berarti bukan hujan yang biasa. Kalau hujan yang biasa Bapak Ibu mah dari awan, dari langit, enak aja. Quran itu cerita hujan dari langit.
Berarti hujan apa? Hujan spiritual. Itu yang disebut dengan Al-Maidah. Turun tuh Al-Maidah, hidangan-hidangan dari langit. Gak bisa diceritakan, tak tertampung kata. Setelah itu baru turun malaikat Rokib. Siapa Rokib? Yang mencatat amal baik. Di otaknya tuh nggak ada keburukan, baik aja. Sudah gitu nggak Bapak Ibu? Rokib nak kemana? Dicatat amal buruk si Atid. Kan saya bilang tadi, kebenaran yang sejati tidak mungkin bisa tersingkap dalam diri kecuali saat dimana kita sudah bisa menerima semua yang tidak kita sukai tanpa syarat. Kalau kalian masih ngomel, masih tidak suka sama orang, masih membicarakan keburukan orang, berarti fokus kita masih pada keburukan. Itu Atid. Kalau sudah ketemu malaikat Raqib, berikutnya apa? Ketemulah malaikat Ridwan, penjaga surga. Ini sudah jadi surga karena ridho. Apapun yang terjadi, ridho. Punya pasangan model kayak gitu, ridho, terima apa adanya. Lain yang andai, terima apa adanya. Karena apa? Penerimaan itu akan membuat luka menjadi cinta. Penerimaan itu akan membuat kelemahan menjadi kekuatan. Kuncinya cuman penerimaan. Penerimaan itu adalah ridho, Ridwan. 8 aja, kenali. Itu yang akan menjunjung tinggi aras. Itu yang akan menyokong ruh ilaihi kepada Tuhan. 2 malaikat tongwauh. Yang satu malaikat Malik, penjaga neraka. Kalian mah tuh udah pengen surga, hari unggal poi, ya dijaga ku Malik. Malik teh milik tuh ego. Iya nu abdi, iya kengeng abdi. Semua berfokus pada aku. Malik milik. Makanya kalau dijaga oleh Malik, ini selalu bergejolak di sini. Jadi neraka. Tidak ada yang baik dalam hidup. Semua dikeluhkan, semua tidak diterima. Dasar Malik. Sudah ketemu sama Malik, ini dijaga sama Malik, penjaga neraka. Berikutnya beroperasi malaikat Atid. Nyatet kagorengan batur we. Taeta. Makanya kenapa malaikat yang menjunjung tinggi aras cuma 8, padahal malaikat ada 10? Karena yang 2 tidak bisa menjunjung tinggi aras, yang 2 justru menghancurkan aras. Punten, saya mau bicara aja terus terang. Kalau enggak nanti saya bicarain kalian. Jadi gibah. Ini wajah-wajah kayak gini, penjaganya 2. Maaf ya, saya harus ngomong, maaf ya, saya minta maaf dulu daripada ngomongin orang. Saya kan tidak bicara di belakang. Makanya saya itu ya, kalau membicarakan setan pun, saya undang dulu setannya ke sini. Supaya tidak gibah. Ya kan? Saya mau cerita Fir'aun, saya undang dulu Fir'aunnya. Nah, jadi Bapak Ibu, saya berpesan aja, ini cinta kasih saya. Kalau Bapak Ibu terus dijaga milik ego, gampang tersinggung, gampang marah, gampang iri hati, hidup selalu dengan perbandingan, memikirkan yang lalu yang tidak bisa diubah, cemas dengan hari esok yang belum tentu ada. Aduh, hidup kayak gitu neraka Bapak Ibu. Hidup dengan perbandingan, tidak jadi diri sendiri, bandingkan diri dengan orang lain. Terus begitu, jadi orang lain. Apa yang terjadi? Neraka ini dijaga malaikat Malik. Maka di Quran dikatakan, neraka itu adalah tempat di mana kamu masih bernafas. Bahkan langit dan bumi masih ada. Surat Hud 106, 107, 108. Saya ulang-ulang supaya ngerti. Jadi ini sudah dijaga oleh Malik.
Kalau dijaga Malik, yang keluar beroperasi di sini Atid, menjaga, mencatat amal buruk. Gak ada yang baik dalam hidup, semua buruk. Tapi kalau sudah dijaga malaikat Raqib, malaikat Ridwan, Raqibnya aktif. Apapun yang terjadi Tuhan, di balik semua itu ada kehadiranmu. Aku yakin ada pesan yang hendak Engkau sampaikan kepadaku. Ajarkan aku untuk bisa menangkap pesan-pesan di balik semua itu ya Allah. Tidak pernah bertanya lagi mengapa ini terjadi, tetapi pesan apa yang hendak Engkau sampaikan kepadaku ya Allah, biar aku berubah. Itu yang disebut dengan quantum shift, pergeseran kesadaran, pergeseran kuantum di dalam. Maka akan terjadi quantum field, medan kuantum di luar berubah, realitas akan berubah, hidup penuh dengan kelimpahan. Bapak Ibu, saya pergi ke dokter. Dok, mata saya ini banyak lemaknya. Itu, saya pengen dibuang lemaknya, gimana? Oh, gampang. Berapa biayanya? Diam. Besok saya datang lagi. Berapa biayanya? Diam. Udah Pak, operasi aja dulu. Udah, operasi. Black sini buang. Pas saya mau bayar, ternyata penonton YouTube saya. Langsung bilang, Bapak kan guru saya, guru kesadaran saya ingin berbakti pada guru. Coba, gratis. Padahal kalau sebelah ini bisa 25 juta, 50 juta. Jadi ternyata rezeki tidak selalu uang. Makanya anak-anak saya suka bilang, enak ya jadi ayah, uangnya nggak laku. Saya bilang, karena ayah tidak pernah cari uang, nak. Tidak pernah cari uang. Kalau uang nyari ayah, ya nggak apa-apa. Ya nggak pernah cari uang, ngapain cari uang? Biar uang cari saya. Menghinakan diri cari uang, biar uang cari kita. Sudah tahu kan ilmunya? Udah tahu belum? Udah baca Hidup Menakjubkan belum? Ya. Nah Bapak Ibu, perhatikan saya. Jika kita memasuki alam kesadaran tadi, lihat ayat ini. 1 hari di alam kesadaran itu sama dengan 50.000 tahun di alam materi. Gimana cara menghitungnya? Gini, coba keluarkan kalkulatornya. Bisa ngitung gak itu kalkulator? Kalau bisa ngitung coba keluarkan. 1 hari itu perbandingannya sama dengan 50.000 tahun. Lihat saya semuanya. Berarti 50.000 tahun itu berapa hari? 50.000 kali 365 hari. Itu cara ngitungnya. Ini matematika SD kelas 1, bukan universitas. Ulangi ya, 50.000 tahun kali 365 hari berapa? 18.250.000 hari. Nah, 1 hari di alam kesadaran itu perbandingannya sama dengan 18.250.000 hari di alam tanpa kesadaran. Makanya orang yang tidak sadar itu merasa jenuh hidup, menunggu waktu, menunggu bahagia nanti. Kalau apa? Nanti kalau rumah bagus baru bahagia. Nanti kalau suami sudah berubah baru bahagia. Wah, belum tentu berubah. Non pikiran gitu. Betul nggak? Bahagia itu keputusan kita, Bapak Ibu. Nggak usah pakai syarat. Nah, orang yang menunggu kayak gitu lelah hidupnya. Ulangi, perbandingannya 1 hari berbanding 18.250.000 hari. Yes? Okay. Artinya apa? Artinya di alam kesadaran, di alam hening, di alam diam, di alam nur ala nur, tidak ada waktu.
Waktu sudah berhenti. Kalau waktu tidak ada, berarti tidak ada ruang. Kalau ruang dan waktu tidak ada, berarti tidak ada awal, tidak ada akhir. Itulah kenapa di Quran dikatakan wal awalu wal akhiru. Dia yang awal, dia yang akhir. Justru dia itu tidak berawal dan tidak berakhir. Kenapa? Di dimensi kesadaran, waktu berhenti. Dibuktikan oleh Einstein dalam teori relativitas, karena setiap benda yang bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya, waktu tidak ada, ruang tidak ada. Kalau waktu dan ruang tidak ada di alam cahaya saja, apalagi di alam nur ala nur, nggak ada ruang, nggak ada waktu. Jadi itu bukan perbandingan, karena satu hari dibandingkan 18.250.000 hari tidak ada artinya. Sekarang saya mau nanya Bapak Ibu, 18.250.000 hari dikurangi satu hari, berapa hasilnya? Hasilnya 18.250.000 hari. Paham? Ngapain dihitung, nggak ada artinya? Saya punya uang 1 triliun, saya sumbangkan kepada orang, ya, 100.000. 1 triliun kurangi 100.000 berapa? Daripada pusing ya udah 1 triliun aja, ngapain dihitung? Itu dalam bahasa matematika diabaikan. Jadi sesuatu yang sangat besar dibandingkan sangat kecil itu bukan perbandingan. Yang kecil tuh diabaikan terhadap yang besar. Paham maksudnya? Biar ngerti, belajar infinitesimal. Ya, belajar sesuatu yang tak berhingga kecilnya dibandingkan dengan yang tak berhingga besarnya. Makanya kalau ngomong tak berhingga, jangan selalu terpikir tak berhingga itu besar. Kalau di matematika ada dua, ada tak berhingga besarnya, ada tak berhingga kecilnya. Tak berhingga kecilnya disebut infinitesimal. Pernah belajar kalkulus? Kalian tuh belajar apa sih? Belajar agama nggak jelas, belajar matematika nggak jelas. Ya yang jelas ngomongin orang ya. Oh kalau menghakimi orang jelas banget. Ini masalah kita ya, knowledge. Saya belum bicara fisika kuantum, belum. Saya hanya bicara perbandingan. Luar biasa kan ayat ini? Perhatikan, malaikat-malaikat si pendorong itu tekad, ya, karep yang sangat kuat dalam diri kita. Tergantung karep mana yang dipakai, yang 8 atau yang 2. Kalian pakai yang 8, ruhmu akan membumbung naik kesadarannya, bukan membumbung ke ruang tinggi karena dia tidak terbebas oleh ruang dan waktu. Membumbung kesadarannya mencapai sidra al-muntaha, puncaknya kesadaran. Maka Nabi Muhammad bertemu dengan Tuhan di puncak kesadaran, bukan di ruang, karena Tuhan tidak terjebak oleh konsep ruang dan waktu. Dia maha absolut. Sekalian ngaji agak dalam dikit ya hari ini, ya. Ya kalau habis ini mencret bagus, berarti mikir, berarti berarti di detox ya. Makanya kalau habis ngaji dengan saya mencret nggak usah minum obat mencret, nggak usah. Itu pembersihan aja, istighfar aja. Ya. Bapak Ibu, ini baru permukaannya. Saya jelaskan. Bayangkan kalau Bapak Ibu mengalami sendiri. Mengalami satu kondisi di mana Pak, waktu dan ruang tidak ada. Fanabillah. Terjadi resonan antara kesadaran diri dengan kesadaran murni. Aduh, itulah yang namanya jannah. Bisa dicapai? Bisa. Oleh siapa? Siapa aja yang mau mencapai. Apakah setiap orang bisa mencapainya? Bisa. Karena Allah tidak pernah memilah dan memilih. Karena semua adalah umatnya, apapun jalannya. Makanya di ayat yang selanjutnya tadi dikatakan 8 malaikat menjunjung tinggi aras. Alam tinggi itu hanya dijunjung oleh 8 malaikat. Dan yang ke-8 tadi malaikat Ridwan, penjaga pintu surga. Yuk kita percayakan saja tubuh ini pada
malaikat Ridwan, sang ridho, yang apapun yang terjadi ridho aja. Karena apa? Menerima bukan berarti setuju, tapi terima aja dulu, baru kita melakukan perbaikan, baru keren. Oke. Agak pusing ya mungkin hari ini kajian agak berat ya, nggak apa-apa ya. Baik Bapak Ibu perhatikan, di Quran surat Al-Baqarah ayat 2, ayat ke-17, surat kedua, masaluhum kamasalil ladzi istauqada nar falamma ada'at ma haulahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumati la yubsyirun. Perumpamaan mereka, siapa mereka? Orang buta. Kembali ke topik kita lagi, orang buta yang masih tertutup mata kolbunya. Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api. Maka setelah api itu menerangi sekelilingnya, Allah hilangkan cahaya mereka dan membiarkan mereka dalam keadaan kegelapan, tidak dapat melihat. Fi dhulumatil la yubsyirun. Pernah nggak Bapak Ibu mengalami situasi begini? Habis kajian, rada caang saeutik, poho nya jadinya 2 poe 3 poe balik deui, isuk kajian deui, caang deui saeutik. Itu tah ieu ayatna. Ya, gitu. Selama kolbu kita masih tertutup, kita jadi tidak berdaya. Jadi asa caang, padahal sebetulnya asa rarasaan. Rarasaan itu beda dengan rasa, Bapak Ibu, ya. Katanya matahari terbit dari timur, terbenam di barat, ceksa. Apan matahari mah cicing, apan dunya anu muter. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Ya, kalian mau sok-sokan kemana? Mau ke pantai, lihat sunset. Naon sunset? Matahari terbenam, cek saha karunya panon poe. Apan dunya anu muter. Betul nggak? Kayak tanya asa pang benerna ari nyarios teh. Itu rasa atau rarasaan? Rarasaan. Ya. Rarasaan itu bukan rasa. Rarasaan itu kebohongan. Kalau rasa kebenaran. Betul nggak? Rarasaan teh tos salaman kacar oge balik deui da teu sadar ke sasalamana. Rarasaan. Makanya harus dipelajari Bapak Ibu, rasa atau rarasaan. Rarasaan itu produk pikiran, kalau rasa produk kesadaran, ya. Makanya saya sidang sarjana udah selesai, tapi satu pertanyaan lagi. Coba kamu maju ke depan. Ini kalau saya nguji sidang, ini mahasiswa yang tugas akhirnya astronomi, saya pengujinya. Coba gambar bintang. Rasa atau rarasaan? Harusnya kalau rasa gimana gambar bintangnya? Bulat. Saya bilang, kamu gak lulus, nunggu 4 tahun lagi. Masa gambar bintang begitu? Bintang tuh bulat, nyampe di bumi karena cahaya yang saking jauhnya, mungkin ribuan tahun cahaya, jadi kelap-kelip, digambar di bumi gitu kan rarasaan. Jangan-jangan kalian baru sadar ya? Ya Allah. Jadi semuanya kalian tahu bintang itu juga balimbing. Boro-boro mengenal ilmu tentang diri ya. Luar biasa. Bapak Ibu, bintang teh jika panon poe bulat saking jauh. Nah, aduh ya Allah, kumaha ngejelaskeunana. Ya udahlah, nggak apa-apa. Jadi bingung saya menjelaskannya. Nah, orang yang buta itu Bapak Ibu kadang-kadang merasa terang, tapi rarasaan. Asa ngarti, tapi rarasaan.
asa bisa rarasaan gitu. Paham ya? Nah itu kalian tuh kayak gitu. Kudu di PJR bahaskeun. Jadi asa ngerti padahal enggak. Betul enggak? Kan belum mengalami. Ini baru beja dari saya. Awas ya, jangan puas ketika saya sudah menjelaskan. Nah, yang diterima Bapak Ibu hari ini bukan rasa, baru rarasaan. Rarasaan teh geus ngarti. Gitu. Padahal jauh antara bumi dan langit, acan. Betul nggak? Makanya itu ya, yang bahaya itu orang rarasaan geus ngarti ngajar. Betul nggak? Jadi yang diajarkan itu ilmu rarasaan. Nah itu yang oleh orang Cianjur mah disebutnya teh ilmu ceuk jeung cenah teh. Anu buahna teh leubeut kumeureun. Dalah tangkal lagi tangkal susuganan. Tapi merasa seolah-olah sudah sampai. Nah ini orang yang sudah sampai tidak pernah merasakan kalau dia sudah sampai, tidak pernah mengklaim kalau sudah sampai, karena rasa itu ya memang tidak bisa diklaim. Jadi hari ini ya agak masuk sedikit ya kajian kita. Nah kenapa mereka itu tadi rarasaan, seolah-olah ngerti gitu padahal enggak, seolah-olah udah tahu akhirat, acan. Seolah-olah udah tahu surga, beja. Cicing di neraka kene. Betul nggak? Iya. Nah itulah kata Quran sumun. Mereka tuli. Tahu tuli? Masa harus saya jelaskan? Torek. Mereka tuli, mereka bisu. Bayangkan, ngebayang ya, geus torek teh bisa ngomong. Betul nggak? Ya, buta lagi. Ya Allah, lengkap. Tuli, ini harus dikasih petunjuk ya. Tuli, bisu, buta, lengkap. Itu gambaran di Quran tentang orang yang masih tertutup penglihatan kolbunya. Digambarkan sedramatis itu. Sumun, bukmun, umyun, fahum la yarjiun. Dan mereka ini tidak bisa kembali. Sok rek balik ke mana? Bapak Ibu, ayat ini Bapak Ibu sudah tahu kan? Sudah tahu. Summum mum hayu wae ngomong kitu. Iklab memati menghadapi ba. Summum bukmun idhar. Yung Iva kakak lagi bisa gitu asal geus beres ngaji. Ya Allah, mangga lajeng Bu Teti. Cici Calengka. Summum bukmun umyum. Begitu tanya apa isinya? Taing. Jadi bagaimana Quran mau jadi hudan kalau gitu? Ini gambaran apa? Ini gambaran tentang orang yang tadi itu saking butanya tidak bisa melihat, mata kolbunya digambarkan orang yang tuli, bisu dan buta. Jadi kesimpulannya, orang yang buta tidak mungkin bisa memimpin orang yang buta. Dan syarat untuk memimpin harus melek dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.